Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku hari ini akan ngasih tutorial tuh. Kan kalian banyak tuh yang belum tahu kan cara install Padlanega itu. Nah, pertama yang kalian siapkan itu Oracle VirtualBox. Ini kalian download aja di Chrome. Murah dia kok, cuma 200 MB-an. Udah bisa download. Ini versi terbaru ya. Jangan versi terlama karena udah aku coba di versi lama itu tidak kompatibel sama ISO-nya. Yang kedua yang kalian perlukan itu butuh ISO Windows 7-nya yang ultimate. Pastikan dia yang ultimate ya, Windows 7-nya. Itu dicari aja di Google atau di YouTube. Aku udah lupa linknya, jadi di situ. Nah, pertama kita buka Oracle ya, VirtualBox. Nih. Terus kita buat ini yang new. Nah, buat namanya ini kita terserah aja. Misalnya ini tanggal jadian, kan? Gak apa-apa. Itu. Terus terserah gini aja boleh. Terus di type di sini. Kita tekan, kita carilah dia Microsoft Windows, ya kan? Kita cari nih versi berapa yang mau kita install sesuai dengan ISO. Yang kalau ISO-nya 64 bit kita buat 64 bit, kalau dia 32 bit yang 32 bit disesuaikan aja. Ini karena 64 bit pada ISO, kita pilih yang Windows 7 64 bit. Kita next kan aja di sini. Nah, di sini base memorinya terserah mau kita buat berapa giga. Kalau aku biasanya buat di sekitaran 4 giga karena setengah dari RAM laptop aku gitu loh. Yang penting dia masih di hijau-hijau ini, dia masih oke, masih bisa. Kalau udah lewat dari hijau, oranye atau merah, berarti itu akan nge-lag. Dan untuk CPU juga terserah mau buat berapa. Kalau aku biasanya buat di 4 karena separuh dari laptop juga. Dan kembali lagi, ini juga jangan diapa-apain gitu. Yang penting dia di hijau, jangan lewatin dari hijau, nanti dia bakal nge-lag. Dan ini nggak usah dicentang, kita next kan aja. Nah, di sini juga kita sesuaiin dan sesuai dengan RAM laptop juga. Mau kita buat berapa giga dia. Kalau kalian ragu misal laptop kalian, buat aja di 20 giga. Kalau mau yang agak lebih stabil lagi, kita buat aja di 32 giga seperti ini, gak apa-apa. Udah, ini gak usah diatok-atik, ini udah pas, di next kan aja. Terus finish. Nah, ini udah terbuat nih, tapi belum bisa di start. Langkah selanjutnya kita ke setting. Udah setting, terus kita ke sistem. Nah, ini kan floppy itu paling atas. Kita tekan si hard disk, kita pindahkan dia paling atas. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Tutornya dong. Nah, gitu. Jadi, kalau si floppy di atas, ketika kalian menginstal sudah memasuki partisi, membuat partisi CD. Ketika sudah selesai ingin memasuki ke tampilan desktop itu bakalan boot loop dan mengulang lagi penginstalan. Karena dia bukan hard disk yang bekerja, tapi floppy seperti itu. Dan pastikan juga optical itu yang kedua ya, floppy itu paling terakhir, dan network jika kalian ingin menyalakan juga apa-apa. Oke. Nah, di sini yang terpentingnya pada storage, nih kan, kalian tekan empty, tekan ini, nih gambar kaset. Nah, kayak gini kan, kalau misalnya kalian udah pernah install tuh pasti ada, tapi kalau misalnya belum, kita pilih yang ini, choose a disk file. Choose the disk file, kita cari ISO Windows 7-nya itu ada di mana. Tadi aku nyimpannya di D, jadi kita simpan di sini. Nah, itu yang ini ya, X64 itu artinya 64 bit teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian okekan saja. Sudah diokekan, kalian start dan tunggu virtual mesinnya ini menyala. Kita tunggu ya. Nah, ini udah nyala nih. Oke, kita tunggu aja dia. Kalau misalnya lama di sini, it's okay, no worry, jangan takut, jangan panik. Dan memang butuh waktu beberapa menit atau beberapa, paling lama sih 1 menit atau 2 menit sih, karena dia masih mengulang program baru kan.
Jadi tunggu aja, kalau ada yang kayak gini udah silangkan aja. Kita tunggu, memang agak lama aja. Nah, pada tampilan ini itu ada 3 tampilan, ada language to install, time and currency format, keyboard or input method. Yang kita atur itu pada yang tengah, time and currency formatnya kita cari Indonesia, tekan aja IN. Nah, itu langsung ada, kita enterkan saja atau kita tekan aja. Sudah ditekan, dah yang lain nggak usah diotak-atik, langsung next kan aja. Kita next, terus kita langsung install now. Tunggu aja, ini memang agak lama, beberapa menit, jadi kita tunggu. Nah, jika udah di tampilan ini, kalian accept the license terms, kalian centang aja, terus kita next kan. Terus kalau sudah di sini, pilih yang bawah, custom advance. Kita akan mau partisi C sama D. Nah, jadi ini kan ada 32 GB nih. Jadi kita akan bagi dia menjadi 2 partisi, yaitu partisi C untuk pada sistem aplikasi bawaan daripada Windows, dan ke D yang D itu data-data pribadi. Ingat ya, kalau untuk aplikasi Windows dipastikan dia di C, kalau cuma untuk data-data pribadi di D saja, karena akan memberatkan sistem kalau kita menyimpannya di C. Itu harus penting, itu penting untuk performa laptop. Kayak game atau dokumen-dokumen itu simpannya di D aja, di folder disimpan situ. Kalau game diinstal situ. Kenapa jangan di C? Karena seiring waktu misalnya game itu akan terus berupdate, dan itu ukurannya akan besar, dan laptop makin lama makin juga update kan. Itu akan makin lama membuat pengaruh performa laptop itu bakal berkurang, jadi lemot, nge-frame gitu. Maaf. Nah, jadi kita buat 2 tuh, kan ini 32 GB. Ini kita tekan, udah biru gini, kita tekan yang ini, drive option advance. Nah, kalau udah tampilan gini, kita pilih yang new. Ini kita terserah, kita buat D nya berapa terserah. Aku biasanya mau buat 24 GB gitu. Nah, kalau 1 GB itu kan dia hitungannya di dalam megabyte, itu dia sekitar 1024. Nah, bagaimana kita ingin tahu misalnya mau buat 24 GB itu berapa? Jadi 1024 itu tinggal kita kalikan aja 24. Jadi hasilnya 24.576. 24.576. Ini adalah takaran 24 GB. Aku mau buat segitu untuk C nya. Kita apply kan saja. Ini oke kan aja, oke kan. Nanti dia akan membuat 2 partisi. Nah, tunggu saja. Nah, partisi D nya ini sudah terbuat, jadi sisa yang kita bagi itu ada 2. Ini sistem, dan ini unallocated space, ini untuk D nya. Nah, untuk si sistem ini jangan kita apa-apain, karena dia fungsinya untuk menjalankan suatu program. Kalau kita format atau kita otak-atik, itu bakal error nanti. Nah, pada this null in unallocated space, kita buat new, hasilnya 8 GB. Kita buat new, kita apply kan saja, nanti dia jadi primary seperti ini. Nah, sebelum kita install, kita format aja dulu, format, jangan lupa di format, kenapa berhina. Jika sudah, ini juga kita format yang kedua, di format, kita oke kan juga. Nah, kita tekan yang ini karena kita akan menginstal. Nah, satu lagi catat, untuk menginstal sebuah sistem operasi dipastikan itu selalu pilih yang C. Dia tidak bisa install di D. Nanti Windows cannot be installed to this null partisi 3. Dia nggak bisa karena itu cuma untuk data, dan D itu untuk C itu untuk sistem. Oke. Dan pastikan penyimpanan untuk si C itu lebih dari 15 GB, karena ukuran dari sistem operasi itu lebih dari 15 GB seperti itu. Jadi ketika kedua ini sudah diformat, kita next kan saja. Ingat ya, yang atas ini tidak diapa-apain. Kita next. Jika kayak gini,
Ini mungkin ada makan beberapa menit lama, tunggu aja, kita tunggu ya. Nih, jika udah selesai, nanti dia ada beberapa momen dia mati kan, layarnya mati, terus dia akan ngeribut, ada tulisannya nanti apa, finish the setup moment gitu nanti. Pokoknya nanti ada gitu lagi, terus nanti balik lagi ke tampilan ini. Jadi ini tunggu aja lagi, bentar kok ini. Tadi lupa rekam. Jadi tadi kalau misalnya habis loading terus ada tampilan hitam, terus ada bacaan, itu nggak apa-apa, biarin aja, tunggu aja, itu dia lagi loading. Ini dia lagi finish setiap proses instalan, berarti udah selesai, lagi complete installation, kita tunggu aja. Kami itu udah ada contoh itu dari copying Windows file, expanding Windows files, installing features and installing updates. Tunggu aja, mungkin dia lagi ngebaca beberapa sistem. Nah, kalau udah seperti ini, nah tuh dia kadang suka gitu tuh, biarin aja, lagi tinggi mungkin. Nah, tunggu aja ya. Nah, kalau udah tampilan gini, setup will continue after restarting your computer. Nah, tunggu aja deh, nanti dia nge-restart sendiri tuh. Nah, ini dia nge-restart nih. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Nah, terus starting Windows dia kan. Tunggu aja. Pokoknya jangan panik lah kalau misalnya tiba-tiba layarnya hitam, kok bisa gini, kok bisa gitu. Enggak, santai aja, santai. Bawa enjoy aja deh. Ini mau gagal mau apa, tetap aman laptop Anda. Oke. Tunggu aja. Emang gini dah. Gini, nah itu aja, masih termasuk dari proses tuh. Tetap is checking video performance, dia masih ngecek gimana penginstalannya. Tunggu aja. Pokoknya VirtualBox ini banyak bersabar aja, karena prosesnya nggak tahu itu bisa cepat bisa lama. Nah, kalau udah masuk tampilan seperti ini, kita bisa mengetikkan nama kita sendiri. Misalnya kayak tadi, Nanda dan Amanda, asik. 19. Nah, mau ngasih angka pun nggak apa-apa. Anda 1910 PC. Oke, kita nextkan saja. Password di skip aja, nextkan aja. Nah, product key ini ada jika kalian membeli sebuah produk original dari Windows itu sendiri. Jika kalian downloadnya bajakan, kita tidak akan bisa mendapatkan produk key itu. Paling gacha di web atau di Google, paling cuma bisa gacha itu aja. Itu pun bisa ada, bisa dapat. Tapi kalau kalian memang nggak mau gacha, nggak mau ribet, tinggal skip aja, oke? Skip. Ini protect your computer improvement militer aja ini mah. Ini sesuaikan. Ini udah pas jamnya kan? Kita nextkan aja. Nah, jika di sini kita pilih public network aja, itu dia loading lagi tuh. Nah, kalau udah gini, dia masuk ke tampilan desktop. Welcome, ya welcome. Nah, sabar, tunggu. Dia masih preparing your desktop. Nah, kalau sudah kalian berhasil masuk di tampilan desktop ini, tandanya Windows berhasil terinstall dengan selamat, aman, terpercaya, sentosa, jaya, jaya, jaya. Untuk kita mengecek partisi yang kita buat di sini ke komputer, tara, partisi C sama D sudah dibuat.
Ini tadi kita buat 24 GB, ini si 8 GB nya. Oke, mungkin tutorialnya sampai di situ aja. Paling next tutorial kita akan membahas tentang Ubuntu. Aku juga masih download cara ISO Ubuntu-nya. Nanti kalau udah ketemu aku pelajari lagi dan aku ajari lagi. Oke, dadah, see you the next video.